Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Putri Hefra. Saya berasal dari kelas 1C Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi dengan nomor NIM 21110220019. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kinerja saya mengenai rangkuman materi motif dan fungsi bisnis guna memenuhi penugasan mata kuliah dasar-dasar manajemen dan bisnis. Berikut merupakan share screen saya mengenai motif dan fungsi bisnis. Kegiatan ini guna memenuhi penugasan dari mata kuliah dasar-dasar manajemen dan bisnis yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Syafira Putri Hefra dengan nomor NIM 21110220019 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Eka Siskawati, SE, MSc, AKCA. Yang pertama yaitu motive and function of a business, atau disebut juga sebagai motif dan fungsi bisnis. Bisnis atau disebut juga sebagai perusahaan merupakan sebuah golongan yang dimana menyediakan sebuah produk atau layanan yang diinginkan oleh pihak eksternal atau disebut juga sebagai pelanggan. Berdasarkan Departemen Kerja Amerika Serikat, lebih dari 800.000 bisnis yang dapat dibuat oleh Amerika dalam setiap tahunnya dan dapat dilihat dari banyaknya brand yang terkenal yang berasal dari Amerika Serikat, baik itu perusahaan besar seperti The Coca-Cola, perusahaan dan IBM. Dan juga banyak dari perusahaan kecil yang menyediakan kesempatan kerja bahkan dapat menghasilkan produk dan layanan baru yang memuaskan untuk pelanggan. Namun, dalam pembuatan bisnis tersebut tentu memerlukan yang namanya kriteria sebuah produk hingga dapat menjadi sebuah keputusan dan diolah menjadi sebuah bisnis, baik itu dalam bentuk barang hingga jasa. Seperti atau keputusan yang dapat diambil dalam pembuatan sebuah bisnis, yaitu yang pertama, apakah perusahaan atau bisnis yang akan dilaksanakan ini dapat bermanfaat? Yang kedua, kita juga dapat menentukan sumber daya mana yang dapat dimanfaatkan dalam pengolahan bisnis ini. Dan yang selanjutnya, hal-hal penting yang harus dilihat dan diperhatikan dalam mencoba bisnis. Yang selanjutnya, fungsi utama dari manajer yang dapat diberikan kepercayaan sebagai penanggung jawab dari bisnis ini. Yang selanjutnya yaitu karakteristik dari lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan baik dari segi konsumen yang harus diperhatikan. Yang selanjutnya yaitu hingga dapat diambil menjadi sebuah kebutuhan akan berbagai macam hal yang dibutuhkan dalam melakukan sebuah bisnis. Yang pertama, the goal of a business, yang diartikan sebagai tujuan dari sebuah bisnis yang didirikan. Bisnis didirikan untuk melayani kebutuhan konsumen dan memperoleh keuntungan bagi pemilik bisnis tersebut. Kita sebagai seorang individu yang ingin mendirikan sebuah bisnis dapat melihat berbagai macam peluang dalam bisnis yang belum ditawarkan oleh pihak atau perusahaan lain, atau dengan peluang di mana melakukan persaingan dengan menurunkan harga jual dari sebuah produk yang ditawarkan. Yang pertama yaitu where the profit come from, atau dari mana sebuah keuntungan itu berasal. Sebuah bisnis dapat menerima pendapatan ketika menjual sebuah produk atau layanannya. Namun ini juga harus diimbangi dengan pengeluaran perusahaan untuk kebutuhan pokok hingga modal seperti gaji karyawan, membeli mesin ataupun fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Keuntungan tersebut dapat diperoleh melalui dan dapat dihitung dengan selisih antara penerimaan dan pengeluaran, itu disebut juga keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dari sebuah bisnis tersebut. Dengan demikian, ini dapat diasumsikan bahwasannya pemilik perusahaan berhasil mengelola sebuah bisnis sehingga menciptakan sebuah keuntungan. Seketika diasumsikan dengan kepemilikan sebuah bisnis ini, keuntungan dapat menjadi milik kita seutuhnya, walaupun dapat dikenakan pajak akan keuntungan yang kita peroleh. Namun, kita dapat memanfaatkan peluang yang ada dalam waktu ke depannya dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Keuntungan yang diperoleh tersebut mempengaruhi pada 3 kondisi, yaitu seperti yang pertama, perlu adanya permintaan layanan yang akan ditawarkan. Ini maksudnya seperti permintaan absolut, permintaan efektif, dan potensial dalam penawaran yang terjadi untuk menciptakan sebuah keuntungan. Yang kedua yaitu perlunya bagi pemilik untuk menarik pelanggan. Ini merupakan sebuah usaha atau upaya terpenting yang dimana pemilik perusahaan melakukan persaingan dengan cara menawarkan layanan yang lebih baik atau dengan harga yang lebih rendah. Yang terakhir yaitu menjaga pengeluaran tetap rendah agar dapat memperoleh keuntungan di angka yang tinggi. Jika dalam menjalankan bisnis secara efisien, pengeluaran perusahaan harus relatif rendah. Yang kedua yaitu profit as a motive to understand business.
yang dimana dapat diartikan sebagai keuntungan sebagai motif dari pemahaman bisnis. Pengembangan pemahaman akan bisnis sehingga pemilik mampu menciptakan dan menjalankan bisnis yang sukses diiringi dengan keuntungan yang lebih tinggi. Keuntungan bagi pemilik individu dari sebuah perusahaan adalah kita dapat memahami bagaimana bisnis itu beroperasi, seperti seorang individu dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik apabila individu tersebut dapat atau memiliki pengembangan bisnis yang kuat. Yang kedua yaitu memahami bagaimana tugas pekerjaan yang terkait dengan perusahaan dan industri tampil yang lebih baik sehingga dapat memperluas jalur karir. Yang keempat yaitu mengidentifikasi jenis bisnis yang berkinerja baik. Bagi investasi, ini dapat menginvestasikan dengan mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu how the profit motive is influenced by the government, yang mana ini diartikan sebagai bagaimana motif keuntungan dipengaruhi oleh pemerintah. Banyak dari negara yang didapat dari berbagai macam perusahaan asing, khususnya Amerika Serikat, orang bebas membuat bisnis mereka sendiri untuk melayani preferensi dan kebutuhan konsumen, memiliki ekonomi pasar bebas. Ekonomi mengakui keuntungan dari memungkinkan kepemilikan bisnis. Di negara sosialis seperti Uni Soviet, bisnis biasanya dimiliki oleh pemerintah dan tidak berorientasi pada keuntungan. Kebanyakan orang tidak mampu mendirikan usaha bisnis akibat dari terhalangnya mendapatkan prospek keuntungan. Masyarakat kebanyakan harus mencari beberapa bentuk pekerjaan alternatif untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan. Tanpa motif keuntungan, bisnis memiliki intensif untuk menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan konsumen. Akibatnya, konsumen tidak dapat memperoleh beberapa produk yang diinginkan. Banyak juga dari beberapa perusahaan yang menjual bisnis kepada pihak swasta dan juga memungkinkan orang untuk memulai bisnis baru. Yang selanjutnya yaitu non-profit business atau disebut juga bisnis nirbala. Bisnis nirbala ini sendiri merupakan sebuah organisasi yang melayani penyebab tertentu dan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Ini membuktikan bahwasannya tidak semua perusahaan itu memiliki keuntungan. Ketika pendapatan melebihi pengeluaran dalam satu periode, keuntungan diinvestasikan kembali dalam organisasi, di salah satu perusahaan atau organisasi nirbala di perusahaan asing seperti Amerika Serikat. Perusahaan tersebut tidak dapat dikenakan pajak selama memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh layanan pendapatan internal. Selanjutnya yaitu resource used to produce products or service. Ini diartikan sebagai sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa. Yang pertama yaitu human resource atau sumber daya manusia. Ini merupakan orang-orang yang menjadi penggerak dan mampu dalam melakukan sebuah pekerjaan untuk sebuah bisnis. Kontribusi produk dapat dilakukan dengan menggunakan kemampuan fisik seperti para pekerja yang melakukan pekerjaan di pabrik untuk menghasilkan sebuah produk, atau sebuah kontribusi dengan menggunakan kemampuan mental seperti pengusulan perubahan dalam proses produksi yang ada atau dapat memotivasi pekerja lainnya. Yang kedua yaitu natural resource atau sumber daya alam. Mencakup sumber daya yang ada di lingkungan sekitar dan dapat menghasilkan barang dan jasa seperti tanah. Salah satu bisnis yang memadukan antara bisnis barang dan jasa adalah pertanian di darat untuk bercocok tanam, dan bisnis lainnya yang mengendalikan tanah untuk mendirikan situs produksi. Yang ketiga yaitu kapital atau modal. Modal meliputi benda atau harta yang dimiliki sebuah perusahaan yang bersifat dalam kurun waktu jangka panjang. Jenis modal ini biasanya digunakan oleh sumber daya manusia untuk menghasilkan atau memproduksi sebuah produk, dan juga dapat menghasilkan banyak layanan. Dapat dilihat dalam beberapa tahun terakhir yang dimana teknologi telah memungkinkan bisnis menggunakan modal secara lebih efektif. Teknologi itu sendiri merupakan sebuah pengetahuan atau alat yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa. Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan modal dan dapat menghasilkan produk yang lebih cepat dan kualitas yang lebih tinggi, dan dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Teknologi melibatkan pengguna informasi untuk sebuah produk dan jasa yang dihasilkan, di mana melibatkan pengguna komputer untuk saling menukar dan mengirim informasi antar departemen perusahaan dan antara pemilik bisnis dengan pelanggan.
Selanjutnya yaitu entrepreneurship atau kewirausahaan. Kewirausahaan melibatkan penciptaan ide dan kesediaan dari seorang pemilik individu dalam menciptakan sebuah bisnis dan berani mengambil risiko. Berusaha mengidentifikasi peluang bisnis, kemudian peluang tersebut dapat diwujudkan dengan menginvestasikan sebagian uang mereka sendiri untuk memperoleh keuntungan yang memadai. Di sisi lain, seorang individu tersebut harus berani mengambil risiko yang dimana biasanya sebuah bisnis tidak menentu untuk mengalami keuntungan dan kerugian. Bahkan, keuntungan sebuah bisnis mungkin tidak setinggi yang diharapkan. Selanjutnya yaitu key stakeholders in a business, yang disebut juga sebagai pemangku kepentingan utama dalam bisnis. Setiap bisnis melibatkan transaksi dengan orang-orang yang dipengaruhi oleh bisnis yang memiliki kepentingan di dalamnya. Orang tersebut dirujuk sebagai pemangku kepentingan dalam bisnis. Yang pertama yaitu owners atau pemilik perusahaan. Setiap bisnis yang dimulai dari sebuah perusahaan yang merupakan hasil dari ide tentang produk atau layanan yang akan dilaksanakan oleh satu orang atau lebih dari pengusaha. Orang yang bersedia membuka sebuah bisnis adalah orang yang mengharapkan imbalan atas upaya mereka. Ada juga orang yang termotivasi untuk kesempatan dan mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Ada juga dari beberapa orang yang ingin menjadi bos dan menikmati tantangan atau prestis yang terkait dengan memiliki sebuah bisnis. Bagaimana sebuah kepemilikan menyebar kepada seorang pengusaha yang menciptakan bisnis yang dimana awalnya berfungsi sebagai pemilik tunggal. Yang kedua yaitu creditors atau creditor. Ketika sebuah perusahaan yang pada awalnya dibuat, ia mengeluarkan biaya sebelum menjual produk dan jasa yang akan diciptakan atau produk jasa tunggal. Misalnya, kemungkinan seorang individu harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang yang menjadi bahan pendukung untuk mendirikan sebuah barang dan jasa yang akan ditawarkan, dan juga menguji karyawan sebelum mendapatkan pendapatan. Perusahaan tidak dapat mengendalikan uang tunai dari penjualan untuk menutupi pengeluaran. Pemilik perusahaan baru mungkin awalnya harus mengendalikan keluarga, kerabat, dan teman untuk mendapatkan kredit. Karena bisnis mereka ini tidak memiliki sejarah dan mampu membuktikan bahwasannya kemungkinan besar akan mendapatkan keuntungan dan mampu melunasi kreditnya secara tepat waktu. Banyak dari perusahaan yang membutuhkan dana meminjam dari lembaga keuangan atau individu yang disebut dengan kreditur. Yang memberikan pinjaman, perusahaan yang meminjam dari kreditur membayar bunga atas pinjamannya. Jumlah yang dipinjam mewakili hutang perusahaan yang harus dibayar kembali ke kreditur bersama dengan pembayaran bunga dari waktu ke waktu atau disebut juga sebagai jumlah yang dipinjam dalam masa depan. Perusahaan harus meyakinkan bahwa kreditur akan cukup untung mampu membuat bunga dan pembayaran pokok. Yang ketiga yaitu employees atau para karyawan. Perusahaan mempekerjakan karyawan untuk melakukan operasi bisnis mereka. Beberapa perusahaan hanya memiliki beberapa karyawan. Banyak perusahaan menghubungkan mereka sukses untuk karyawan mereka. Pertimbangan berikut ini merupakan sebuah pernyataan yang dibuat oleh yang pertama yaitu Sarah Lee, bertekad untuk menjadi sebuah perusahaan pilihan bagi orang-orang yang sangat berbakat, mempertahankan dan menarik individu kelas dunia yang memiliki hasrat untuk unggul, nilai-nilai etika yang kuat, dan karakteristik wirausaha yang mendorong. Selanjutnya itu dari The Dow Chemical Company. Kami terus berinvestasi pada karyawan kami, sumber inovasi dan daya saing kami yang berusaha setiap hari untuk menemukan produk dan teknologi baru yang secara signifikan akan meningkatkan kehidupan sehari-hari. Karyawan yang bertanggung jawab untuk mengelola tugas pekerjaan dari karyawan lain dan membuat keputusan bisnis utama disebut manajer. Ketika suatu perusahaan sangat tergantung pada keputusan para manajernya, meskipun keputusan manajer yang baik dapat membantu keberhasilan perusahaan, keputusan yang buruk dapat menyebabkan perusahaan gagal. Tujuan manajer dari sebuah perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai saham dari perusahaan. Memaksimal nilai perusahaan ini merupakan sebuah tujuan yang jelas bagi banyak usaha kecil sehingga pemiliknya dan manajernya seringkali sama. Mereka bergantung pada manajer perusahaan untuk memaksimalkan nilai saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Memaksimalkan nilai perusahaan mendorong calon investor untuk menjadi pemegang saham perusahaan. Yang keempat yaitu suppliers atau pemasok. Perusahaan biasanya menggunakan bahan untuk memproduksi produk mereka. Perusahaan tidak dapat menyelesaikan proses produksi jika mereka tidak dapat memperoleh bahan. Oleh karena itu, kinerja mereka sebagian besar
tergantung pada kemampuan mereka masuk untuk mengirim bahan sesuai jadwal. Yang kelima yaitu customer atau pelanggan. Perusahaan tidak dapat bertahan tanpa pelanggan. Untuk menarik pelanggan, perusahaan harus menyediakan atau layanan yang diinginkan dengan harga yang wajar. Ia juga harus memastikan bahwasanya produk atau jasa yang dihasilkan memiliki kualitas yang memadai. Jika sebuah perusahaan tidak dapat menyediakan produk atau layanan di kualitas dengan harga yang diinginkan pelanggan akan beralih ke pesaing lain. Dan selanjutnya yaitu summary of key stakeholders, yang dimana ini diartikan sebagai ringkasan pemangku kepentingan utama. Perusahaan mengandalkan pengusaha atau pemilik untuk menciptakan ide bisnis dan mungkin untuk memberikan beberapa dukungan keuangan. Mereka bergantung pada pemilik dan kreditur lain untuk memberikan dukungan keuangan tambahan. Mereka bergantung pada karyawan termasuk manajer untuk memproduksi dan menjual produk jasa mereka. Mereka mengandalkan pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang mereka hasilkan. Interaksi antar pemangku kepentingan, interaksi antara pemilik perusahaan, karyawan, pelanggan, pemasok, dan kreditur. Manajer memutuskan bagaimana dana diperoleh dari pemilik, kreditur untuk atau penjualan kepada pelanggan yang harus dimanfaatkan. Mereka menggunakan dana untuk membayar sumber daya termasuk karyawan, perlengkapan, dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi dan mempromosikan produk mereka. Mereka juga menggunakan dana untuk membayar kreditur. Uang tersisa adalah keuntungan. Sebagian dari laba atau pendapatan ditahan dan diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Laba yang tersisa dibagikan kepada dividen atau pendapatan yang diberikan perusahaan kepada pemiliknya. Yang selanjutnya yaitu the business environment atau lingkungan bisnis. Keberhasilan suatu usaha pada umumnya bergantung pada lingkungan usaha tersebut. Bahkan setelah bisnis dibuat, pengusaha dan manajernya harus terus memantau lingkungan sehingga mereka dapat mengantisipasi bagaimana permintaan untuk produknya atau biaya produksinya dapat diubah. Lingkungan bisnis dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama social environment atau disebut juga sebagai lingkungan sosial. Ini mencangkup demografi dan preferensi konsumen, mewakili kecenderungan sosial yang dihadapi bisnis. Demografi atau karakteristik populasi berubah dari waktu ke waktu. Dengan demikian, permintaan akan produk yang dihasilkan oleh bisnis tertentu dapat meningkatkan atau menurun sebagai respons terhadap perubahan demografi. Seiring perkembangannya teknologi, permintaan akan beberapa produk meningkat sehingga permintaan terhadap produk lain menurun. Banyak bisnis memantau dengan cermat perubahan preferensi konsumen sehingga dapat mengakomodasi perubahan kebutuhan konsumen dan meningkatkan profitabilitas mereka sebagai hasilnya. Selanjutnya yaitu industry environment atau disebut juga sebagai lingkungan industri. Mewakili kondisi di dalam perusahaan di mana perusahaan terpapar. Kondisi ini di setiap industri berbeda-beda sesuai dengan permintaan dan persaingan. Perusahaan mendapatkan manfaat dari berada di dalam industri yang mengalami permintaan konsumen yang tinggi terhadap produk. Persaingan yang ketat adalah bagi konsumen karena memaksa perusahaan untuk menjaga harga mereka secara relatif rendah untuk bersaing. Untuk perusahaan, bagaimanapun persaingan dapat mengakibatkan pendapatan yang lebih rendah dan oleh karena itu keuntungan yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu economic environment atau lingkungan ekonomi. Ketika ekonomi kuat, lapangan kerja tinggi dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan juga tinggi. Karena orang-orang memiliki pendapatan yang relatif baik dalam kondisi ini. Mereka membeli sejumlah besar sebuah produk. Perusahaan yang memproduksi produk ini diuntungkan dari permintaan yang besar. Mereka mempekerjakan banyak karyawan untuk memastikan bahwa mereka dapat menghasilkan jumlah produk untuk memenuhi permintaan. Mereka juga mampu membayar tinggi upah kepada karyawan. Ketika ekonomi lemah, perusahaan cenderung memberhentikan sebagian besar karyawan dan tidak mampu membayar upah yang tinggi karena orang memiliki relatif berpenghasilan rendah dalam kondisi ini. Mereka membeli sejumlah produk yang relatif kecil. Perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk-produk ini merugikan, yang berpengaruh karena mereka yang tidak dapat menjual semua produk yang mereka hasilkan. Akibatnya mereka mungkin perlu memberhentikan beberapa karyawan dan itu juga mengakibatkan tingkat pengangguran di sebuah daerah itu meningkat.
Selanjutnya yaitu global environment atau lingkungan global. Dapat mempengaruhi semua perusahaan secara langsung atau tidak langsung. Beberapa perusahaan bergantung pada negara asing untuk beberapa pasokan mereka atau menjual produk mereka di berbagai negara. Mereka bahkan mungkin mendirikan anak perusahaan di luar negeri di mana mereka dapat memproduksi produk dan menjualnya. Yang kelima yaitu key types of business decision. Disebut juga sebagai jenis utama keputusan bisnis. Ini merupakan kunci yang terlibat dalam menjalankan bisnis sehingga dapat diklasifikasikan sebagai keputusan manajemen, pemasaran, dan keuangan. Manajemen itu sendiri merupakan sarana di mana karyawan dan sumber daya lainnya seperti mesin yang digunakan oleh perusahaan. Pemasaran adalah cara di mana produk atau jasa dikembangkan, dihargai, didistribusikan, dan dipromosikan kepada pelanggan. Keuangan adalah cara perusahaan memperoleh menggunakan dana untuk bisnis mereka beroperasi. Keputusan perusahaan umumnya didasarkan pada data dan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi dan informasinya. Akuntansi sendiri merupakan ringkasan dan analisis kondisi keuangan perusahaan dan digunakan untuk membuat berbagai keputusan bisnis. Sistem informasi mencakup teknologi informasi, orang, dan prosedur yang menyediakan informasi yang sesuai sehingga karyawan perusahaan dapat membuat keputusan bisnis. Yang pertama yaitu how business decision affect performance. Bagaimana keputusan bisnis mempengaruhi kinerja? Dapat dilihat dalam sebuah contoh keputusan manajemen, pemasaran, dan keuangan di mana misalnya manajemen fokus pada pengguna sumber daya. Keputusan pemasaran fokus pada produk dan keputusan keuangan berfokus pada memperoleh atau menggunakan dana. Kinerja perusahaan biasanya diukur dengan pendapatan atau keuntungan. Efek yang dimiliki setiap jenis keputusan bisnis. Keputusan manajemen berfokus pada pemanfaatan karyawan dan sumber daya lainnya. Keputusan tersebut mempengaruhi besarnya biaya produksi yang dikeluarkan, sejak keputusan pemasaran fokus pada strategi yang akan membuat produk menarik bagi pelanggan. Mereka mempengaruhi pendapatan perusahaan. Keputusan pemasaran juga mempengaruhi jumlah biaya yang dikeluarkan dalam mendistribusikan dan memproduksikan produk. Sejak keuangan, keputusan fokus pada bagaimana dana diperoleh, meminjam uang versus menerbitkan saham. Mereka mempengaruhi jumlah beban bunga yang dikeluarkan. Sebagai keputusan manajemen, pemasaran, dan keuangan mempengaruhi pendapatan atau pengeluaran perusahaan. Mereka mempengaruhi pendapatan dan oleh karena itu kinerja dari perusahaan. Yang keempat yaitu how some business function in change decision making. Bagaimana beberapa fungsi bisnis meningkatkan pengambilan keputusan. Akuntansi manajer perusahaan menggunakan akuntansi untuk memantau operasi mereka dan melaporkan kondisi keuangan mereka kepada pemilik atau karyawan. Mereka juga dapat menilai kinerja produksi sebelumnya, pemasaran, dan keputusan keuangan. Mereka bahkan mungkin mengandalkan akuntansi untuk mendeteksi ketidakefisienan penggunaan sumber daya bisnis yang dapat dihilangkan. Akibatnya, perusahaan fungsi akuntansi dapat digunakan untuk menghilangkan pemborosan, sehingga menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Sistem informasi perusahaan menggunakan sistem informasi untuk terus memperbarui dan menganalisis informasi tentang operasi mereka. Informasi ini dapat digunakan oleh manajer perusahaan untuk membuat keputusan bisnis. Selain itu, informasi dapat digunakan oleh setiap karyawan dalam perusahaan yang memiliki akses ke komputer pribadi. Yang ketiga yaitu applying the key types of decisions to a single business. Menerapkan jenis keputusan utama pada suatu bisnis. Untuk mengilustrasikan jenis kunci dari keputusan bisnis, dapat dipertimbangkan pada contoh berikut. Keputusan manajemen bisnis ini menentukan bagaimana karyawan dan sumber daya lainnya harus digunakan. Keputusan manajemen khas perusahaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, berapa banyak gaji karyawan, gaji yang harus dibayarkan, apa yang harus menjadi deskripsi pekerjaan pada setiap karyawan, dan kepada siapa setiap karyawan harus melaporkan bisnis, bagaimana seharusnya bisnis memotivasi karyawan untuk berkinerja baik, bagaimana seharusnya menggunakan ruang, dan haruskah itu membebankan biaya keterlambatan. Keputusan pemasaran dari bisnis menentukan bagaimana penyewaan harus diberi harga, didistribusikan, dan dipromosikan. Keputusan pemasaran yang khas dari perusahaan ini adalah sebagai berikut. Bagaimana profil, bebannya biaya keanggotaan untuk penyewaan, harga yang harus dikenakan, diskon untuk pelanggan tetap, pertimbangan distribusi bisnis dengan pengiriman atau melalui internet, mengiklankan bisnis,
Jika demikian, di mana ia harus berikan. Keputusan keuangan dari bisnis persewaan menentukan bagaimana ia memperoleh dana dan menggunakan dana yang diperolehnya. Keputusan keuangan khas dari perusahaan adalah banyaknya uang yang harus dipinjam, di mana harus mengajukan permohonan untuk mendapat pinjaman, harus menggunakan sebagian dana pinjaman untuk ekspansi, bagaimana cara mengembangkan usaha sehingga nilainya dapat meningkat. Bisnis yang bergantung pada sistem akuntansi dan informasi untuk melaporkan kondisi keuangan secara berkala. Informasi ini akan menjadi digunakan untuk membuat beberapa keputusan yang dijelaskan di atas. Misalnya, oleh memantau bagaimana pendapatan berubah berbagai respons terhadap perubahan biaya keanggotaan, bisnis dapat memutuskan biaya apa yang paling sesuai. Keputusannya tentang beberapa banyak uang yang akan dipinjamkan didasarkan pada beberapa banyak uang yang dimiliki versus apa yang harus dipenuhi tujuan bisnisnya. Yang keempat yaitu results of bad business decision, hasil dari keputusan bisnis yang buruk. Ketika perusahaan membuat keputusan yang buruk, kinerja mereka menurun, seperti contoh bagaimana keputusan manajemen, pemasaran, atau keuangan yang buruk dapat menghasilkan kinerja yang buruk. Dalam setiap contoh keputusan yang buruk, mengintegrasikan fungsi bisnis. Banyaknya fungsi terintegrasi artinya suatu fungsi bergantung pada fungsi lainnya. Ya, sekian hasil presentasi saya mengenai permateri motif dan fungsi bisnis. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.